الإسلام ديني ومحمدا رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Sebelumnya marilah kita sempatkan bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai bukti tanda cinta kasih kita kepada beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 7 iblis yang mendatangi manusia ketika sakaratul maut. Siapa saja iblis itu? Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Yang subscribe semoga diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Amin. Iblis memiliki tugas untuk menggoda manusia agar menjadi temannya di dalam neraka kelak. Hal inilah yang membuat peristiwa sakaratul maut menjadi kesempatan baik untuk mereka menjadikan kafir manusia. Sebagaimana diketahui, iblis membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan enggan sujud kepada Nabi Adam, sehingga iblis dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis memohon kepada Allah agar diberi penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan, agar iblis bisa menyesatkan anak cucu Adam. Iblis juga berjanji akan menyesatkan manusia. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 39-40. Yang artinya, iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Dengan demikian, iblis akan menarik hati mereka, anak cucu Adam, sehingga tanpa disadari mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Namun hal itu tidak berlaku bagi hamba-hamba yang ikhlas dan saleh, yang tidak dapat dipalingkan dari kebenaran. Menurut sebagian mufasir, setelah dikutuk, iblis tidak memohon ampun kepada Allah, tetapi malahan bersumpah akan menipu dan memperdaya anak cucu Adam sampai hari kiamat. Dan iblis akan menghasut manusia menjadi kafir sampai manusia mengalami sakaratul maut, kecuali hamba-hamba yang saleh dan ikhlas. Mereka tidak dapat ditipu dan diperdaya karena kekuatan imannya. Dan berikut ini, 7 jenis iblis yang mendatangi manusia saat sakaratul maut. Ini perlu diwaspadai karena mereka akan menjerumuskan kita pada kemaksiatan sebelum meninggal dunia. 1. Iblis dengan rupa binatang yang ditakuti. Ketika ada orang sedang dalam keadaan sakaratul maut, ada iblis yang mendatanginya dengan rupa binatang yang ditakuti, seperti ular, harimau, singa atau binatang lainnya. Saat orang itu memandangi iblis berupa binatang menakutkan, maka ia akan terkejut dan lari ketakutan hingga melompat-lompat. Apabila ia meninggal karenanya, maka ia telah mati dalam keadaan lupa dan lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ia telah menjadi munafik. 2. Iblis dengan rupa aneh. Iblis ini dapat berbentuk sebagai perak, emas atau lainnya. Bahkan bisa juga sebagai minuman dan makanan yang lezat. Orang yang sakaratul maut biasanya akan teringat dengan ketamakannya terhadap barang-barang di dunia. Saat orang dalam keadaan sakaratul maut, lalu mulai meraba dan menyentuh barang duniawi itu, kemudian ia meninggal dunia, maka ia telah mati dalam keadaan lupa dan lalai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah menjadi seorang munafik dan nerakalah tempat baginya. Kisah sakaratul maut iblis harus diketahui agar kita tidak terjerumus pada tipu dayanya. 3. Iblis dengan rupa yang paling dibenci. Saat seseorang dalam keadaan sakaratul maut, maka akan datang iblis yang menyerupai orang-orang yang dibencinya. Dengan melihat orang yang dibenci itu, maka ia akan berusaha melakukan sesuatu pada musuhnya itu, baik untuk mendorongnya atau menyakitinya. Pada saat inilah, orang itu akan meninggal dalam keadaan munafik karena telah lupa dan lalai terhadap Allah. Tempat kembali baginya adalah neraka. Inilah dahsyatnya proses sakaratul maut. 4. Iblis dengan rupa binatang yang disukai. Iblis dapat datang pada orang yang sakaratul maut dengan bentuk binatang yang disukainya, seperti kucing, kelinci ataupun anjing. Ketika binatang itu terlihat, maka ia akan meraba-raba, memeluk dan menyayanginya.
Jika saat itu malaikat mencabut nyawanya maka ia akan mati dalam keadaan lalai dan lupa pada Allah. Ia telah menjadi kaum munafik dan hanya nerakalah tempat yang pantas baginya. 5. Iblis menyerupai sanak saudaranya ketika hendak mati. Orang dalam keadaan sakaratul maut akan didatangi oleh iblis yang menyerupai ayah, ibu, adik, kakak, atau saudara lainnya. Mereka akan menawarkan hal-hal yang disukai olehnya. Namun, iblis akan membuat janji jika orang itu mau menerima pemberiannya maka ia harus menurut pada iblis dan menyembah Tuhan mereka. Orang yang terlena dengan hal ini, maka orang itu akan termasuk dalam kaum munafik. 6. Iblis dengan 72 barisan. Iblis akan datang dalam 72 barisan karena diketahui bahwa umat Muhammad SAW akan terbagi menjadi 73 barisan, yang terdiri dari 72 barisan yang masuk neraka dan 1 barisan yang benar. Dengan datangnya 72 barisan itu akan membuat orang tersebut lalai pada Allah dan menjadi kaum munafik. Oleh karena itu tanda-tanda sakaratul maut perlu diwaspadai. 7. Iblis yang menyatakan sebagai ulama pembawa kitab. Akan datang iblis menyerupai ulama menghampiri orang yang sedang sakaratul maut. Iblis itu akan menasihati orang tersebut bahwa ia merupakan seorang ulama yang akan menyampaikan kebaikan baginya. Ia menampilkan Tuhan dan surga palsu untuk mengiming-iminginya. Jika ia menyetujui hal tersebut maka ia akan mati dalam keadaan munafik karena lalai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian 7 iblis yang mendatangi manusia dalam sakaratul maut. Sebaiknya waspadalah ketika didatangi iblis ini saat sakaratul maut. Bagaimana tanggapan kalian sob? Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa di-share, agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي